Salam jumpa, salam sehat bersama saya Romo Yohanes Rudi Anada dalam Renungan Iman dengan Umat. Ya, kali ini kita akan juga menjawab sebuah pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ya, Romo, kalau saya ditraktir makanan di masa Prapaskah ini, tapi menunya pilihan pantangan saya, salah nggak mau kalau saya milih atau bahkan mungkin mengubah pantangan saya buat menerima tawaran itu? Ya, memang godaan orang berpuasa dan berpantang itu banyak ya. Apalagi kalau kita sedang berpantang atau berpuasa itu seolah-olah makanan itu nilainya jadi 2 kali lipat. Apalagi kalau tadi dibilang ditraktir, lalu ternyata yang misalkan traktirannya gorengan, ternyata ditraktir makan bakso ya, kan ada gorengannya juga. Jadi ya gimana? Kalau saya sih makan aja ya. Ya enggak ya. Kita mau melihat sebenarnya sejauh mana pantang dan puasa ini memiliki nilai dalam pembaharuan dan tobat kita. Sekali lagi memang soal pantang dan puasa ini adalah soal yang lahiriah. Artinya orang Katolik itu berpantang dan berpuasa itu tidak hanya sekedar yang lahiriah tentu, tetapi adalah nilai batin yang tertanam gitu. Sebenarnya kalau menjawab pertanyaan itu ya sederhana, kalau bisa menghindari ya dihindari, artinya tetap tidak makan. Tetapi kalau tidak bisa dihindari, bahkan ada ancaman untuk dibunuh, ya dimakan aja, karena ya kan daripada mati, ya kan repot. Tapi itu jawaban sederhana, tetapi kalau saya mengajak Anda untuk merenungkan dengan sungguh sebenarnya, bahwa orang yang punya niat berpantang atau dan berpuasa itu pasti punya cara untuk tetap bisa konsisten dengan puasa dan pantangnya. Banyak cara. Manusia ini kan dibekali dengan akal budi, dibekali dengan pikiran yang luar biasa, dan manusia itu kan semakin pinter juga semakin pinter cari alasan ya. Jadi artinya orang semakin gampang sebenarnya untuk menghindar dengan tentu dengan yang baik ya, artinya tidak menyakiti, bahkan juga tidak mengganggu relasi yang sudah ada. Tapi bagi saya baik kalau kita melihat nilainya ya, bahwa berpantang itu tidak hanya sekedar tidak makan ini, tidak makan itu dan seterusnya, tapi memang ada sesuatu yang kita ambil. Biasanya memang kita pantang sesuatu yang kita senangi, dan paling gampang memang biasanya makanan. Tetapi ada hal yang lain lagi, maka biasanya Gereja Katolik juga menganjurkan untuk menambah pantang. Jadi bukan hanya soal makanan, tapi bisa pantang macam-macam ya, bisa pantang males ya, bisa pantang misalkan marah ya. Seharian saya akan selalu tersenyum kepada orang, itu juga sebuah niat-niat yang baik. Dan gereja juga memberi catatan, jika tidak mampu melakukan atau misalkan nanti akhirnya tidak atau batal begitu kira-kira, ya tetap bisa dan tidak ada beban dosa. Nah, hal-hal yang semacam ini yang memang menurut saya perlu kita pahami. Namun bagi saya yang terpenting adalah ketika kita menjalankan puasa dan pantang, itu tidak hanya sekedar yang fisik, tetapi lebih-lebih ada nilai batin. Ketika kita tidak makan atau kita tidak minum sesuatu yang kita senangi, apa efeknya? Biasanya kita beli minuman yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang mungkin enak bagi kita, dan kita akhirnya sering biasanya beli, akhirnya kita tidak beli. Nah, uangnya itulah yang bisa kita pakai untuk membantu orang. Nah, itu nilai yang lebih menurut saya. Jadi bukan sekedar tidak makan ini, tidak minum ini. Sama dengan puasa. Ketika orang puasa artinya hanya makan sekali yang kenyang, atau kalau kuat memang seharian itu hanya makan sekali, lalu 2 kali yang makan, uangnya ini dipakai untuk apa? Nah, itu yang memang jauh lebih berguna dalam berpuasa menurut saya, bukan hanya menahan lapar, menahan haus dan seterusnya. Maka ini yang saya pikir tentu untuk bisa menambah ya permenungan kita. Penjelasan saya ini memang bukan penjelasan satu-satunya ya, tetapi menurut saya kembali lagi ke dalam diri kita.
Manusia selalu selain apa yang terlihat, yang lahiriah ini, ada apa yang di dalam, dan yang di dalam inilah yang sebenarnya menjadi motivasi, menjadi daya dorong, dan menjadi persembahan yang jauh lebih baik kepada Tuhan. Demikian, semoga Anda bahagia, semoga Anda sehat dalam masa pantang dan puasa, dan Tuhan memberkati.